Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa ammal hasadu. Adapun hasud. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa YouTube, mamang-mamang jamaah pengajian alumni Nurul Imdad yang dimuliakan oleh Allah. Imam Ghazali sedang membahas tentang perkara-perkara yang menjadikan seorang ahli ibadah tergelincir. Karena di dalam hatinya ada fitnah-fitnah yang menyebabkan dia tergelincir, celaka. Beliau mengidentifikasi ada 4 perkara yang menjadi fitnah hati itu. Yang pertama adalah panjang lamunan, tulul amal. Itu sudah dibahas yang lalu. Kemudian ajalah, al-ajalah, tergesa-gesa. Ini akan dibahas kemudian. Yang ketiga hasud, iri dengki. Yang keempat takabur, sombong. Nah, sekarang kita sampai kepada hasud. Mari kita berhati-hati terhadap 4 perkara itu. Tulul amal, terlalu panjang lamunan hayalannya. Lalu ajalah, tergesa-gesa, hasud, dan takabur. Mari jaga hati kita supaya bersih dari itu. Nah, sekarang kita bahas bersama-sama tentang hasud. Wa ammal hasadu. Dan adapun bermula hasud. Fa innahul mufsidu li ta'ati. Hasud itu merusak taat. Al-ba'isu alal khoti'ati. Membangkitkan perkara-perkara buruk, dosa-dosa. Wa innahu da'ul ladzi yubtala bihi al-kasiru minal qurra'i wal ulama'i. Sesungguhnya hasud itu menjadi penyakit yang dicoba, alladzi yubtala, yang dicoba dengan hasud itu, al-kasiru minal qurra'i wal ulama'i. Kebanyakan para ahli qiraah Al-Quran dan ulama-ulama. Hati-hati betul, mari kita jangan suka hasud. Hasud itu kalau kita kenal sering disingkat dengan SMS. Senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang. SMS. Jangan kita melakukan itu. Sifat hasud ini lebih buruk dari kikir. Kikir, medit, tidak loman itu adalah sesuatu sifat yang buruk. Lebih buruk lagi hasud ini. Sebab kalau kikir itu adalah mengkikirkan milik diri sendiri supaya tidak mau dibagi kepada orang lain. Tidak mau di-share kepada orang lain. Itu milik diri sendiri, kikir. Tapi hasud ini mengkikirkan milik Allah. Kenapa mengkikirkan milik Allah? Sebab Allah yang punya nikmat itu diberikan kepada hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki. Sehingga seseorang itu menerima nikmat Allah yang Allah kehendaki. Nah, ini dikikirkan oleh orang yang hasud supaya jangan Allah itu memberi nikmat kepada orang itu. Supaya jangan Allah itu memberi kesenangan kepada orang itu. Nah, inilah si buruknya sifat hasud. Hasud ini lalu dikaitkan dengan iri dan dengki. Di samping hasud itu
menimpa kebanyakan para ahli qiraah, juga menimpa para ulama, fadlan anil amati, terutama orang-orang awam, orang-orang biasa. Itu sangat mungkin tertimpa oleh hasud. Wal juhali, dan orang-orang bodoh. Hatta ahlakahum, sampai-sampai mereka menjadi hancur. Wa auradahumun naro, dan mereka mengantarkan mereka kepada neraka. Sifat hasud ini. Ama tasma'u qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau tidak pernah mendengar perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sittatun, ada 6 golongan. Yadkhulun naro bisittatin, yang mereka itu bisa masuk neraka dengan 6 sebab. Ada 6 golongan yang mereka itu bisa masuk neraka dengan 6 sebab. Al-Arabu bil asobiyati. Yang pertama, orang Arab bil asobiyati, karena sifat mengagungkan kesukuannya. Sehingga dengan kesukuannya itu merasa lebih unggul dengan kesukuannya. Lalu menimbulkan sifat-sifat yang lain yang buruk, menjadi takabur, menjadi merendahkan orang lain, tidak menghormati orang lain. Nah, ini hadis Rasulullah mencontohkan orang Arab. Tapi sebenarnya bisa juga kejadian dengan kita. Suku Jawa merasa lebih mulia, lebih unggul dibanding suku yang lain. Demikian pula suku-suku yang sifatnya asobiyah, mengunggul-unggulkan kesukuannya. Itu sikap tidak baik. Wal umara'u bil jawri, dan para raja-raja dengan kedolimannya. Para raja karena berkuasa itu suka tergelincir masuk neraka karena lalu dolim terhadap pengikutnya, terhadap rakyatnya. Waddahakinu bil kibri. Selanjutnya Rasulullah menyatakan waddahakinu, itu pemimpin-pemimpin. Bil kibri, dengan kesombongannya, dengan takaburnya. Wattujaru bil hiyanati, dan para pedagang dengan hianatnya. Pedagang yang tidak jujur hati-hati. Pedagang yang berkhianat terhadap janji-janji yang sudah dijanjikan, hati-hati. Tujar. Wa ahlur rosatiki bil jahli, dan orang-orang yang suka berbuat dosa, rosatik itu. Bil jahli, dengan kebodohannya. Dengan kebodohannya tidak mau mencari ilmu, berbuat dosa terus karena kebodohannya. Wal ulama'u, dan yang terakhir yang keenam, wal ulama'u bil hasadi, dan ulama dengan sebab hasudnya. Ulama kok bisa masuk neraka? Bisa. Kalau dia punya sifat hasud. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ulama saja bisa hasud, apalagi orang awam. Seperti kita ya, kebanyakan. Mari kita hati-hati terhadap hasud itu. Jadikan diri kita, kalau orang lain menerima nikmat itu, kita ikut bersyukur, ikut senang, ikut gembira. Dan lalu mendoakan supaya orang itu menjadi bertambah-tambah nikmatnya dari Allah. Jadikan kalau orang lain susah, kita ikut merasa susah. Dan mendoakan supaya kesusahan yang menimpa orang itu segera diganti oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Wa innal baliyata balagha su'muha, dan bala tentara hasud itu balagha su'muha, menyeret orang yang hasud an auradatil ulama'a, menyampaikan para ulama-ulama an-naro, kepada neraka.
Ya, keburukan-keburukan hasud itu menyeret menyampaikan para ulama-ulama ke neraka. Lahakikun ayyuh darominha. Sungguh benar-benar jagalah minha daripada sikap hasud itu. Benar-benar jauhi. Yang paling berhak untuk dijauhi itu adalah hasud, sikap hasud. Wa'lam, dan ketahuilah, annal hasada, sesungguhnya hasud itu yuhayyiju khamsata asya'a, bisa menggerakkan 5 perkara. Hasud itu bisa mengantarkan, menggerakkan kepada 5 perkara. Apa saja? Yang itu merugikan 5 perkara itu. Apa saja itu? Ahaduha, yang pertama. Ifsadu ta'ati. Hasud itu merusak ketaatan. Bisa hilang ya pahala-pahala itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-hasadu, bermula sifat hasud itu. Ya'kulul hasanati, itu memakan kebaikan-kebaikan. Kama ta'kulun narul hatoba, sebagaimana api memakan kayu bakar. Kayu bakar kalau sudah kena api, lama-lama menjadi debu. Demikian pula pahala-pahala kebaikan-kebaikan kita, kalau kita suka hasud, lama-lama lalu menjadi hilang pahala kebaikan. Wasani, yang kedua. Yang pertama merusak taat ya. Wasani, yang kedua, fi'lul ma'asi wasururi. Yang kedua, hasud itu bisa menarik kepada perbuatan-perbuatan maksiat. Wasururi, dan perbuatan-perbuatan syar, perbuatan buruk. Alama qala Wahb bin Munabbah, sebagaimana telah dikatakan oleh ulama Syekh Wahab bin Munabbah rahimahullah, mudah-mudahan memberi rahmat Allah pada beliau ta'ala. Lil hasidi salasu alamatin. Orang hasud itu ada 3 tanda. Ia tamallaku idza syahida. Jika berhadapan, orang hasud itu sifatnya menjilat. Nah, sifat menjilat ini tidak baik ya. Harus sama. Sifat menjilat ini sifatnya orang munafik. Di hadapan menjilat, di belakang berbeda. Di hadapan baik, di belakang buruk. Itu sifat menjilat, menjadi tanda-tanda orang yang hasud. Salah satunya. Di hadapan menjilat, wa ya'tabu idza ghaba, dan mencaci maki idza ghaba, jika di belakang, jika tidak ada orangnya. Wa yasmatu bil musibati, dan merasa gembira dengan musibah yang ditimpakan kepada orang lain, yang terkena kepada orang lain. Ini ciri-ciri sifat hasud. Nah, dengan hasud itu berarti seseorang dia mengerjakan maksiat dan keburukan. Menjilat di depan, di belakang lalu mencaci maki. Merasa senang orang lain kalau tertimpa musibah. Ini kebaikan-kebaikannya akan hilang dengan sifat hasud itu. Kultu, pendapatku. Dawuhnya Imam Ghazali. Wahasbuka innallaha amara bil isti'adati min syarril hasad. Cukup sebenarnya bagi engkau. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan bil isti'adati, untuk berlindung, min syarril hasidi, dari keburukan-keburukan orang yang hasud. Allah lewat ayat Al-Qur'annya memerintahkan kepada kita untuk waspada, minta perlindungan dari orang-orang yang hasud. Mana ayatnya? Faqala, maka berfirman Allah, wa min syarri hasidin idza hasad.
dan berlindung dari keburukan orang-orang yang hasud jika mereka hasud. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang-orang yang hasud jika mereka hasud. Ini di dalam surat Al-Falaq ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Cukup sebenarnya bagi kita yang merenungkan bahwa Allah SWT sendiri meminta kita untuk berlindung, waspada terhadap orang yang hasud. Kama amaro bil isti'adati min syarri syaitonir rajim wassahiri. Sebagaimana Allah juga memerintahkan berlindung dari keburukan syaitan, ar-rajim yang terkutuk, wasyahiri, dan para penyihir-penyihir. Kam lahu minasyarri wal fitnati. Maka renungkanlah bagaimana buruknya kita ulangi lagi. Cukup sebenarnya ayat Al-Quran tadi itu sebagai pengingat bagi kita untuk minta perlindungan. Karena Allah menyamakan orang yang hasud itu dengan kedudukan setan dan tukang sihir. Di dalam surat Al-Falaq. Jadi orang hasud itu disamakan kedudukannya dengan setan dan tukang sihir. Diminta kita minta perlindungan. Bil isti'adati. Hatta alla musta'ana alaihi. Sehingga tidak ada pertolongan. Wala musta'adata, dan tidak ada lindungan dari orang yang hasud, dari setan, dari tukang sihir. Illa billahi rabbil alamin, kecuali berasal dari Allah SWT. Ma'asyiral muslimin, mari kita bersihkan sifat hasud kalau ada di dalam diri kita. Wassalisu, dan yang ketiga, at-ta'abu. Sifat hasud itu sebenarnya membuat lelah. Walhammu, dan membuat faidatin, tanpa ada faedahnya. Orang yang hasud itu sebenarnya di dalam hatinya seperti ada penyakit yang lalu membuat capek dan membuat bingung hatinya sendiri. Nanti lama-lama akan timbul penyakit fisik kalau orang biasa punya sikap hasud itu. Pertama, hatinya berpenyakit, lalu bisa timbul sifat fisik. Bal ma'akulli wizrun. Bahkan sifat hasud itu lalu bisa menimbulkan setiap dosa-dosa. Wa maksiatun, dan maksiat-maksiat. Kama qala Ibnu Samaki, sebagaimana telah berkata Syekh Ibnu Samak, lam ara dhaliman bil mazlumi. Aku tidak melihat orang yang dolim itu, lam ara dhaliman, aku tidak melihat orang yang dolim itu asbaha bil mazlumi, sama dengan orang yang didolimi.
minal hasidi, seperti orang yang hasud. Jadi orang yang hasud itu kedudukannya sama dengan mendolim, tapi orang yang didolimi nggak kerasa. Orang didolimi itu tidak kerasa, kalau dia didolimi oleh orang yang hasud sendiri, sakit sendiri. Jadi dia capek sendiri, di dalam hatinya lelah sendiri. Nafsun daimun, lalu menimbulkan nafsu yang berlarut-larut. Namanya hasud ya, itu terus-menerus, walaupun orang yang dihasuti nggak kerasa apa-apa. Nafsunya berlarut-larut. Terus ada sifat jahat di dalam dirinya. Wa aklun haimun, hatinya menjadi kosong. Tidak ada nur hidayah Allah yang bisa masuk. Kosong hatinya. Wa ghammun lazimun, dan kesusahan yang melekat. Terus-menerus orang yang hasud itu susah. Itulah penyakit-penyakit yang muncul. Yang ketiga, akibat orang hasud, capek sendiri, lelah sendiri, pikirannya lalu menjadi kosong, nafsunya berlarut-larut, sikap jahatnya terus-menerus di dalam hati, terlintas-lintas di dalam hati. Warabi'u, dan yang keempat, hasud itu amal kolbi. Amal kolbi, membutakan hatinya. Hatta la yakadu yafhamu hukman min ahkamillahi ta'ala. Sampai dia diberi tidak mampu oleh Allah. Yafhamu hukman min ahkamillahi ta'ala. Memahami hukum-hukum Allah Ta'ala. Hatinya lalu menjadi buta, tidak bisa menerima nur petunjuk Allah yang baik-baik. Karena hasud itu. Falaqad qala Sufyanu, maka sungguh telah berkata oleh Syekh Sufyan As-Sauri. Alaika bitulis somti tamlikil waro'a. Biasakanlah lama diam tidak berkomentar. Tamlikil waro'a, niscaya engkau akan diberi memiliki sikap waro'. Wala takun harison ala dunya, dan jangan engkau bersikap tamak kepada dunia. Takun hafidun, niscaya engkau akan dijaga oleh Allah. Wala takun to'anan, dan janganlah engkau menjadi orang yang suka mengolok-ngolok. Min alsinatin nasi, tanju min alsinatin nasi, niscaya engkau menjadi selamat dari lidah-lidah manusia yang membalas mengolok-ngolok, yang membalas dengan perkataan yang buruk. Wala takun hasidan, dan janganlah engkau menjadi orang yang hasud. Sari al-fahmi, niscaya engkau akan menjadi cepat faham. Sari al-fahmi ini lalu dihubungkan oleh Imam Ghazali dengan yafhamu hukman min afkamillah. Jadi kefahaman terhadap hukum-hukum Allah, terhadap rasa yang tajam, firasat-firasat yang tajam dari Allah. Itu dengan hasud lalu bisa menjadi buta hatinya. Tidak bisa memahami hukum-hukum Allah. Tidak bisa cepat paham. Itu karena hasud. Wal khamisu, dan yang kelima, al-hirmanu wal hidlanu. Yang kelima, hasud itu bisa membuat kita al-hirmanu, terhalang dari kebaikan-kebaikan. Wal hidlanu,
dan tercegah dari mendapat taufik Allah. Hirman wal hidlan, terhalang kebaikan, terhalang dari taufik Allah. Fala yakadu yadfaru bimuradin, maka orang yang hasud itu tidak akan mampu mencapai mendapatkan apa yang dituju. Jadi misalnya ada seseorang hasud, ini contoh mengapa orang yang hasud itu tidak akan mampu mendapat apa yang dituju. Ada orang gembira mendapatkan rezeki yang besar. Lalu seseorang hasud supaya rezeki yang besar itu hilang. Kuasa tidak dia menghilangkan rezeki yang besar dari Allah itu? Tidak akan bisa. Rezeki Allah yang sudah diterima oleh orang itu, terima oleh orang itu. Sekalipun orang ini sakit hati karena hasudnya, sekalipun ingin rezeki yang diberikan kepada orang itu hilang, tetap rezeki itu diterima oleh orang itu. Jadi maksud orang ini untuk menghilangkan rizki dari seseorang itu tidak akan bisa tercapai. Itu maksudnya falaya kadu yadfaru bimuradin. Dia tidak akan mampu mendapatkan apa yang dimaksudkan, yang menjadi tujuannya. Wa yunsaru ala aduin, dan dia justru menolong kepada musuh. Siapa? Setan, menolong setannya. Setan lalu bergembira, bisa membuat hati orang ini hasud. Kebaikan-kebaikan orang ini lalu menjadi hilang. Dan dia justru menjadi menemani setan kelak di neraka. Kama qala Khotimul Asomi, sebagaimana telah berkata oleh Syekh Khotim Al-Asom. At-to'anu, orang yang dengki itu, ghairu didinin, seperti orang yang tidak punya agama. At-to'anu ghairu didinin, orang yang dengki itu seperti orang yang tidak memiliki agama. Wal aibu, dan orang yang suka menjilat itu ghairu abidin, seperti bukan ahli ibadah. Wan nammamu, dan orang yang suka adu domba ghairu ma'mumin, itu tidak bisa dipercaya. Jadi kalau orang suka mengatakan menfitnah ini itu terhadap seorang yang lain, hati-hati itu. Orang itu tidak bisa dipercaya. Ini mungkin kalau diterapkan di zaman ini, kalau orang suka menyebar hoax, sekali lagi hati-hati terhadap orang itu. Orang itu tidak bisa dipercaya. Maka mari mamang-mamang jangan sampai kita suka mengadu domba dengan cara menyebar hoax, maka kita lalu bisa tidak dipercaya oleh orang lain. Wal hasudu, dan hasud ghairu mansurin, dan orang yang hasud itu ghairu mansurin, tidak usah ditolongi. Kultu, pendapatku, al hasud faru bimuradihi, bagaimana orang yang hasud itu bisa mencapai yang menjadi tujuannya. Nah, ini dijelaskan lebih lanjut oleh Imam Ghazali. Kenapa sih orang yang hasud itu tidak bisa mencapai yang dia tuju, yang dia karepke, yang dia inginkan? Kenapa? Wa muraduhu zawalu ni'amillahi an ibadihil muslimin. Orang hasud itu ingin hilangnya nikmat Allah dari hambanya orang muslim. Dari hamba Allah yang muslim. Ingin hilang nikmat Allah itu dari hamba Allah yang muslim. Wa kaifa yunsalu ala a'daihi wa hum ibadullahi al-mu'minun. Bagaimana mereka bisa ditolong menjatuhkan musuhnya, sedangkan musuhnya itu adalah hamba-hamba Allah yang mukmin? Tentu Allah
akan lebih menolong hamba Allah yang mukmin yang dihasuti ini dibanding orang yang hasud. Tidak akan bisa dia mencapai kalau orang itu sudah menerima nikmat, menerima bisa membeli ini itu, menerima kesehatan. Nggak akan bisa dia menghilangkan itu. Sekalipun dia hasutnya sudah di puncak ubun-ubun. Iri dan dengkinya sudah di puncak ubun-ubun. Bahkan dia sampai sakit. Dan memang kalau kita dapati orang yang hasut, iri, dengki, itu sering lalu, naudzubillah ya, jangan sampai kita begitu, ditimpakan oleh Allah dengan penyakit-penyakit yang berat. Karena hasutnya itu. Walaqad ahsana Abu Ya'qub, dan sungguh telah sangat baik Abu Ya'qub, saya Abu Ya'qub, fi maqala yang beliau mengatakan, Allahumma ya Allah, sabbirna ala tamamin ni'ami ala ibadika, wahasini ahwalahu. Ya Allah, berikan kami sikap sabar ala tamamin ni'ami, atas sempurnanya nikmat hamba-hamba Engkau. Wahasin ahwalahum, dan jadikanlah kami kebaikan-kebaikan ahwalahum, dengan kondisi-kondisi baik mereka. Ini Abu Ya'qub menyatakan beliau justru berdoa jika orang lain mendapat nikmat, beliau lalu sabar, minta doa di kesabaran, dan justru berbuat baik, mendoakan baik, contohnya, supaya nikmatnya tambah-tambah sempurna. Ini sangat perkataannya ini. Wa annahu yufsidu 'alaika ta'ata. Dan sesungguhnya hasud itu merusak taat Rasulullah ya. Taat kita rusak, lalu kebaikan-kebaikan kita habis seperti api membakar kayu bakar. Wa yuksiru sarraka wa maksiataka, dan hasud itu lalu bisa menambah-nambah keburukan engkau, wa maksiataka, dan maksiat-maksiat engkau. Wa yamna'uka, dan bisa menghalangi engkau rohatan nafsi, akan kebebasan diri, wa fahmal qalbi, dan kepahaman hati. Hatinya lalu menjadi buta kalau orang yang hasud itu. Kita akan terhalang dari hati yang jernih, yang bisa memahami isyarat-isyarat Allah, akan terhalang. Wan nasrota alal a'da'i, dan hasud itu justru menolong kepada musuh-musuh Allah. Wad-dhafra bil matlubi, dan membuat musuh-musuh Allah itu memperoleh apa yang dicari. Apa yang menjauhkan kita dari surga Allah. Akan justru menyenangkan setan. Kebaikan-kebaikan kita habis, lalu kita tinggal keburukannya, menjadi temannya setan di neraka. Fa'ayyudain yakunu adwa minhu. Maka penyakit mana lagi yang lebih buruk dari sifat hasud ini? Hasud ini penyakit yang sangat buruk. Fa'alika, maka wajib atas engkau, bimu'ajalati nafsika min dzalik, menyembuhkan diri engkau dari hasud itu. Wajib kita segera sembuhkan. Segera kita sembuhkan. Dari sifat hasud itu, jauhi sejauh-jauhnya. Wallahu waliyut taufik, dan Allah adalah zat maha tinggi at-taufik, yang maha memberi taufik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mamang-mamang yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua dengan dawuhnya lalu terhindar dari sifat hasud, dilindungi oleh Allah SWT dari sifat hasud, dan hati kita bisa menjadi bersih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq.